Jadi kalau agama lain sih mencari Tuhan di mana? Mungkin di sana. Kalau ibadah nggak ada ke sana, karena Tuhannya di sana. Nah, jadi ada tempat tertentu. Tapi kalau di Kristen, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan yang datang kepada umat. Amin. Amin. Jadi sama ini kan perenungan Musa di masa tuanya di ayat 90. Doa Musa di Allah. Kita tahu di mana di padang gurun, di mana Musa waktu dipanggil, dia lahir, dibuang, diasuh oleh putri Firaun, tetapi yang menyusui tetap ibu kandungnya. Ada rencana Tuhan untuk umat. Jadi bukan Musa yang datang kepada Tuhan, bukan umat Israel yang datang kepada Tuhan, Tuhan yang datang. Di Keluaran 20, di Keluaran 20 ayat 24 25 dikatakan, Allah mendengar mereka menyerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah tahu apa permasalahan kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu umatnya menjadi budak. Mungkin Allah tahu juga persoalan kita. Cuma masalahnya kitanya nggak percaya Tuhan itu ada. Ini masalah ini karena Tuhan membuat pencobaan. Akhirnya kecewa. Kenapa kecewa? Karena sesuai pikiran sendiri. Sama waktu di padang gurun, bangsa Israel udah dituntut Allah menuntut memilih Musa dan memilih Harun sebagai kakaknya untuk mendampingi. Tetapi bangsa Israel gimana? Tegak tengkuk. Kenapa? Karena mereka kecewa. Mereka berpikir kalau Allah sudah bekerja, semua langsung beres. Dari tanah perjanjian langsungnya dari Mesir langsung sampai ke tanah perjanjian. Kenapa yang bekerja? Pikiran Israel beda. Allah mau semuanya berjalan dengan proses. Maka di sini bilang masa hidup kami 70-80 tahun semuanya apa? Kesukaran dan penderitaan. Artinya mau kaya mau miskin semua punya kesusahan. Amin. Saya mau tanya, Jokowi presiden nomor 1, orang satu di Indonesia, masalah dia lebih banyak ke masalah kita. Masalahnya apa? Kita kan menggabungkan Jokowi, wah hebat, ya katakan gaya. Mana lebih banyak masalahnya? Mana yang lebih banyak mengalami penderitaan? Jokowinya atau kitanya? Kita kan masih enak, nggak terima bersih, kita dapat upah. Artinya kalau kita merasa kita orang miskin, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena bisa saja kita itu kan siap mengalami penderitaan. Memang banyak orang yang mulus-mulus saja ya penghasilannya, ujungnya kaya ya. Pas jatuh apa? Bunuh diri. Tidak siap menerima kegagalan. Kalau kita diproses, banyak Tuhan memproses kita, berarti kita semakin dewasa rohani. Amin. Jangan pernah kecewa pada Tuhan. Kalau kita kecewa, akhirnya kita tegak-tengkuk seperti bangsa Israel waktu berjalan dari Mesir ke, karena menurut pikirannya sama. Kalau masak telur, kalau masak bulat rebus kan gampang, tapi ada biar lebih enak digoreng. Nambah nggak pekerjaannya? Ada lagi dibuat mata sapi lebih cepat. Agak lama ya kalau mata sapi. Rasanya gimana? Tapi ada juga bikinnya enak. Tidak ada. Mau nggak mau kan goreng bawang, dicampur, dikocok, diaduk. Prosesnya lama. Mana lebih nikmat? Yang gampang tadi atau yang sulit? Mana lebih enak? Kalau yang bulat itu atau yang tidak mata sapi atau yang tidak ada. Tapi pekerjaannya lebih susah. Perlu pengetahuan. Enggak semua orang bisa mendadak telur. Tapi kalau masak merebus, ada yang bikin air panas, rendam, selesai. Matang, kita pakai sama. Maunya kita kan yang instan-instan. Maunya kita Tuhan itu kepada kita yang enak-enak. Baru benar Tuhan pun.
semua lancar, nggak ada masalah, baru Tuhan itu. Padahal Tuhan ingin kita diproses, ingin kita, Tuhan ingin kita kuat dalam persoalan. Amin. Seperti Ayub, walaupun sudah jatuh, dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tahu ini ada apa. Sampai teman-temannya bilang apa? Karena kau berdosa, makanya terjadi masalah malam. Ayub bilang, apa dosaku? Apa dosaku? Tapi aku percaya, walaupun ada banyak persoalan, Tuhan tetap Allahku. Amin. Amin. Ketika tidak banyak masalah juga, Tuhan tetap Tuhanku. Jangan pernah kecewa. Kalau sudah kecewa, ujungnya tegak tepuk. Maunya Tuhan itu, yang Tuhan itu tidak yang ngatur. Tuhan turunkan duit sekarang. Tuhan, aku kerja cuma 1 kali sehari, tapi penghasilannya 7 hari. Maunya kita juga kita yang ngatur. Aduh, tidak saya bilang ya. Maunya kita, tapi Tuhan ingin ada proses. Bukan karena Ayubnya kan 2 kali lipat, bukan langsung datang itu di surga 10 anak kali setahun aja lahir, berarti ada proses 10 tahun untuk dia dapat 2 kali lipat dari harta yang sebelumnya. Kalau anaknya 1,5 tahun baru lahir, 15 tahun. Jadi jangan kita membaca Alkitab ini memang perlu hikmat Tuhan itu. Oh, 10 anak, kemudian hartanya 2 kali lipat. Jadi ada membayangkan masalah Ayub ini, wah, itu langsung sampai. Tapi pertanyaan, janji Tuhan dia dan apa atau tidak? Amin. Mas, apa? Hukum Taurat pertama apa katanya? Hukum Taurat pertama Keluaran 20 ayat 2. Keluaran 20 ayat 2. Keluaran 20 ayat 2. Oh iya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan juga tidak ingin kita jadi budak. Tuhan tidak ingin kita jadi budak, tapi memiliki masalah. Bagi orang yang percaya, ada orang mau jadi budak, mau diperhamba budak, menjadi budak kenapa? Kalau enggak sih, saya nggak bisa hidup. Saya harus dibantu si asli orang kaya. Ujungnya kita jadi budak atau tidak? Kalau nggak si orang kaya, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tuhan yang salah itu kita sendiri yang salah. Kita yang berjiwa budak karena mengandalkan manusia si orang kaya, atau karena kita ada persoalan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin Tuhan akan memberi, dan yakin kita Tuhan ya dan amin besar terjadi. Karena kita beri siapa? Janji dan perintah. Ada perintah, ada janji, dan kita harus taat terhadap perintah. Janji kita patuh. Saya kok jadi budak, kenapa? Karena kita memperhamba diri sama orang kaya, memperhamba diri bagi manusia. Sama gini, seperti saya di pedagang, banyak di pedagang itu di pasar, kalau katanya dukun yang mata-mata bisa lihat, kita ke pasar, katanya di pasar itu banyak apa? Rata-rata pedagang itu pakai pelaris. Dan gimana lah pedagang baru berdua, gimana dagangan dia tertutup? Kita diperbudak oleh iblis agar laris. Akhirnya apa? Bikin apa sesaji, bikin entah apa lagi itu, kita nggak tahu. Tapi saya yakin ketika kita diperbudak iblis, pasti ada bayarannya. Kadang itu yang nggak kita pikirkan. Dan misalnya Pak Dedi kerja sama saya, kalau saya kasih makan pasti di marah-marah saya, kalau kan ditolak saya. Apalagi roh iblis tidak pakai, kita perintah tidak dikasih makan, marah nggak? Makanya kenapa kita mendoakan? Kenapa sakit? Kenapa itu? Karena di tubuh itu ada iblis yang berkuasa. Mungkin dia berguru,
biar tebal, biar berwibawa. Begitu juga yang di pekerjaan kan, biar naik jabatan. Jadi minta pendukung di bawah, biar saya hormat, biar saya gitu, biar saya hormat, biar saya naik jabatan. Ada juga yang sampai jual agama. Yakin? Kalau tahu ini ada cara Tuhan atau cara manusia. Dan Tuhan juga di dalam proses di padang gurun, dia mau, cara Tuhan mau orang Israel melangkah sesuai arahan Tuhan. Banyak seperti dia ketika Musa naik di Gunung Sinai 40 hari, bangsa Israel nggak sabar. Mana ini Musa? Kalau dikiranya kan udah nggak sabar sampai ke tanah perjanjian. Saya mau sampai tanah ini. Ini 40 hari, kelamaan ini misalnya 40 hari. Gak sabar memaksa Harun untuk membuat paku lembu emas. Semua bukan emasnya. Dituang buat lagi tuangan, dibuat bentuk untuk disembah-sembah. Artinya, ketika kita percaya lain, kita menyembah duit, kita menyembah emas. Amin. Kenapa kita perlu berlumur? Karena kita memang ada sesuatu. Apa itu kita? Banyak kan apa? Uang, maunya tiap hari itu maunya. Baru apa lagi? Begitu kesalahan orang. Apa lagi? Begitu jasa kita. Wah, saya udah buat begini, saya udah buat begini. Mudah-mudahan nanti saya akan memberi lagi yang lebih besar. Kita sibuk itu mulai itu. Tapi kita lupa ada Tuhan yang besar. Amin. Tuhan juga mau bangsa Israel yang di padang gurun tetap berseru pada Tuhan. Tuhan bikin api yang awan kalau pada siang agar bangsa Israel berjalan tidak kepanasan. Kalau malam jalan ada lampu, tiang awan dan tiang api. Tiang awan waktu siang hari, bangsa Israel kan jalan pada gurun nggak panas. Malam jalan pakai tiang api biar terang. Tuhan menyertai nggak? Masalahnya bangsa Israelnya nggak sabar. Sesuai pakai pikir sendiri maunya Tuhan itu. Kalau bisa kan ada Tuhan, ada utusannya Musa ini. Semua menuntut Musa. Sama dengan kita kalau jadi pemimpin, aku jiwa besar. Seperti saya siap. Ini anggota komsel. Tidak apa-apa. Kalau saya salah, silakan tegur. Saya harus siap itu. Sama seperti Musa. Bukan karena Musa memimpin dia enak, malah dia banyak sibuk kan. Nah itu Gunung Sinai. Dikasih hukum Taurat, baru ditulis semua yang 613 kitab itu. Semua harus dia dituliskannya di dalam kitab. Bayangkan. Yang lebih banyak kerjanya Musa atau umatnya? Bukan karena kita, kenapa saya tidak jadi pemimpin ya? Kita observasi dulu, udah siap, kita capek, udah siap kita bertempur. Kan kita mau naik kayak Jokowi kan? Jokowi mau jadi presiden udah siap, dihina. Udah dia bekerja baik, bagus kerjaannya. Ada yang protes, ada yang puji, ada yang protes. Artinya Jokowi harus bisa telinga untuk mendengar semuanya. Tanpa kritikan, Jokowi nggak bisa membangun pembangunan yang adil. Karena memang masalah ini, kritik ini yang membangun diri kita. Tuhan juga ingin kita dibangun, diproses dalam Tuhan. Sengaja ada jemaat yang kita ya sah saja, tapi bukan berarti kita dengar, kita renungkan. Oh mungkin ada kekurangan saya. Dan Musa sendiri orang yang paling lembut sedunia. Musa bisa kalah. Nanti karena banyaknya ini bangsa Israel yang kita temui ini yang terlalu banyak protes. Yang kita anggap Musa agak bisa marah karena Musa juga
siap, beda dengan Yesus. Janji Allah, ya dan amin. Artinya ini tadi pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pasca Musa bebas dari budak Mesir. Sekarang kita masuk ke pasca Kristus. Bebas dari budak dosa. Untuk mencapai keselamatan, saya tahu banyak. Siapa yang yakin selamat? Yang masuk surga? Nah, jangan ragu-ragu. Yang yakin masuk surga. Jadi Tuhan dia dan amin atau tidak? Amin. Siapa yang yakin masuk surga? Lakukan iman. Amin. Karena keselamatan yang terima bukan karena saya beribadah, saya yang buat baik, saya selamat bukan karena saya melakukan semua yang perbuatan baik itu bukan selamat. Tetapi itu harus berada dari Tuhan. Dan kita harus yakin dulu. Kalau kita nggak yakin masuk surga gimana? Kita mengenai keselamatannya. Selagi kita di dalam dunia juga, jadilah kehendakmu di bumi seperti Di surga. Jadi kita itu warga kerajaan surga. Jadikan dunia ini sebagai warga kerajaan surga. Amin. Amin. Jadi kita berlaku sebagai warga kerajaan, bukan warga kerajaan dunia. Tuhan di mana di surga? Ada dalam setiap sukacita. Walaupun ada masalah, tetap sukacita. Amin. Walau dapat berkat, bukan rumah harapan, tetap sukacita. Amin. Walau dapat pujian sukacita, tapi jangan tenggelam dalam pujian. Ya biasa saja ya. Kita nggak usah munafik, kalau dipuji pasti senang. Cuma satu, jangan tenggelam dalam pujian. Amin. Jangan melihat pujian. Lalu Pak Kaca, baju itu. Ya, kita dengar aja. Kita evaluasi, berarti kayaknya saya dulu gimana ya? Saya mau buat ya kita lagi. Aku dari puji. Bukan tenggelam. Wah, pada bisa khotbah. Besok khotbah kan siapa lagi khotbahnya? Ujungnya apa? Jangan tenggelam dengan pujian. Sasa, karena memang naluri kita memang naluri dosa. Karena kita keturunan dari Adam. Tetapi kita sekarang yang menjadi yang baru, Yesus salibkan, kita bebas dari dosa. Artinya kita selamat dengan iman dan kita bekerja berdasarkan roh. Jadi kita bukan lagi melakukan perkara itu sesuai yang tertulis. Kita melakukan Taurat sesuai dengan hati. Artinya dari roh batu menjadi roh hati. Orang tua itu apa? Agar panjang umur. Apa yang ada di sini? Orang tua panjang umur. Wanita ini melakukan Taurat. Orang tua kan kasih kepada Kristus. Bukan kasih apa? Orang tua. Anak saya orang kepada saya bukan karena kasih kepada saya, kasih kepada Kristus. Coba kita buka di Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Oke, kita baca ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu memungut cukai juga berbuat demikian? Yang ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya percaya kumpulan preman ya. Kalau ada masalah, pasti di kumpulan. Turut berduka cita, turut merasakan. Kumpulan preman. Jadi apa kita sama preman? Kita melakukan kasih orang tua karena Kristus. Amin. Karena kita apa? Pikul salib. Karena Yesus yang menebus dosa kita dibebaskan dari dosa. Makanya kita hidup di dalam Kristus. Jadi tidak ada alasan. Ya saya gimana mau orang tua? Waktu kecil saya sudah cerai, orang tua saya sudah cerai. Saya diterlantarkan, hidup dengan tanggung dengan nenek saya. Gimana saya mau orang tua? Tuhan bilang apa? Hormati
tua. Nggak ada dibilang hormati orang tua apabila dia mengurus kamu. Ada nggak tertulis? Hormati orang tua apabila dia bersekolah dengan kamu. Hormati orang tua mutlak. Itu yang dibilang tadi. Kita melakukan bukan dengan sesuatu yang lagi tertulis, tapi dengan hati, dengan roh, bukan dengan daging. Semua di dalam Kristus. Karena Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, makanya kita bertanya, yakin nggak kita masuk surga? Amin. Kalau nggak yakin, saya nggak yakin Anda bisa melakukan sesuatu dengan Kristus. Yakin dulu. Yakin nggak kita jadi Tuhan? Itu dia dalamnya. Yakin dulu. Kalau Anda nggak yakin, berarti mengerjakannya ragu-ragu. Kamu ini. Ya, gimana? Saya mau katakan, kita juga sering banyak orang, betul kau mencuri, betul kau berzina, betul kau. Jangan menghakimi. Kita nggak punya hak untuk menghakimi, tapi kita mengajarkan dia. Artinya Kristus datang, Yesus datang untuk orang berdosa, apa namanya, yang membutuhkan tabib, orang Sakit. bukan orang sehat. Jadi kalau ada kabur, ada pencuri, jangan kita jauhin. Karena itu kehendak Kristus juga. Malah kalau bisa ini kita bawa kepada pertobatan. Makanya di saya bilang, Bapak Ibu, orang bermasalah semua, bawa ke sini ke komsel. Karena mereka memang butuh Tuhan. Karena kita membawa jemaat itu kepada Tuhan. Kalau ada pelacur, bawa. Ada perampok, bawa. Karena memang itu tugas kita. Untuk membawa kepada Kristus. Kita bilang tadi, kita pasti selamat, berarti beriman kepada Kristus. Berarti kita menjalankan perintah Kristus. Jadi bukan, kau pezina, kau masuk neraka. Siapa yang jamin di sini? Kau pezina pasti masuk neraka. Ada yang bisa jamin? Kalau dia ketahuan merampok, pasti masuk neraka. Ada yang bisa jamin? Jangan-jangan dia masuk surga, kita masuk neraka. Karena dia masuk kepada pertobatan. Satu orang bertobat, 1000 malaikat bertepuk tangan. Amin. Amin. Jadi tugas kita membawa orang bertobat seperti itu. Perumpamaan anak sulung dan bungsu. Anak bungsu sudah habiskan duit, pulang datang ke tuanya dipestakan. Artinya ketika satu orang bertobat, Allah bersuka cita. Amin. Umatku yang tidak kembali kepada Allah. Tugas kita itu. Jadi jangan, Pak, kalau urusan jangan buat cari-cari orang yang baik-baik. Kalau bisa banyak orang bermasalah, karena memang tugas kita menyelesaikan masalah. Amin. Tugas kita membawa kepada Tuhan. Tugas kita yang membawa dia. Masalahmu bisa selesai apabila kau di dalam Tuhan. Amin. Masalahmu akan selesai dengan pikiranmu sendiri. Kenapa? Kau bisa stres. Tetapi kalau masalahmu selesai dalam Tuhan, yang ada apa? Damai sejahtera dan sukacita. Kerjakan masalahmu dengan damai sejahtera dan sukacita, bukan mengerjakan masalah dengan stres. Walaupun nanti berhasil, ya mudah-mudahan. Kita harus yakin ketika kita boleh salah, karena Yesus masalah bisa diselesaikan. Amin. Banyak masalah, tetapi harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena saya mau yakinkan, saya pengen keselamatan itu pasti sesuai dengan Tuhan Tuhan. Yang tadi di pasal Musa dari Mesir ke tanah perjanjian, sampai enggak? Sampai. Sekarang dipakai Yesus dari penyaliban ke keselamatan. Yakin dulu kita bahwa kita pasti masuk surga. Amin. Bukan saya mau bilang, wah munafik kamu egois, yakin banyak seakan-akan sampai itu ego, bukan itu milik Tuhan. Tapi kalau iman kita nggak yakin, ya gimana kita melakukan perintah Tuhan? Gimana kita mau taat kepada Tuhan? Karena kita nggak mengenal Tuhan, kita masih mencari Tuhan. Bahkan Tuhan yang mencari umat, bukan kita yang mencari Tuhan.
saya lebih banyak di pengajaran. Jadi bukan kita mencari Tuhan. Makanya yakinkan dulu. Saya warga kerajaan surga. Makanya kalau Paulus mengatakan apa? Orang percaya punya dua KTP, KTP dunia dan KTP surga. Makanya orang percaya kalau meninggal dalam pulang kampung, ada setelah pulang tahun berapa nih? Surga. Dia pulang kampung. Bukan ke tempat penderitaan, siksaan, tapi ke rumah Bapa di surga. Tapi itu dia berkata apa? Iman orang, iman kita. Jadi ini dapat lokasi. Jadi sama ini ada pertanyaan saya. Mata dari mata, gigi dari gigi, nyawa dari nyawa. Batal nggak Pak? Tidak. Apakah dengan itu batal karena mengampuni? Wah, karena mengampuni. Yang bersalah nggak usah dihukum gitu. Sama seperti Yosua waktu dibunuh. Kan nyawa jaga di nyawa. Kata orang tua Yosua, dibawa masalah. Keluarga Yosua wajib mengampuni, yaitu dengan hati. Masalah mata dari mata ini ada yang mengatur, kasih polisi, kasih pengadilan, dan kita percaya keputusan pengadilan adalah ya sesuai dengan kesalahannya. Ini kan masalah di mata, bersalah dihukum sesuai yang kesalahannya, dan diartikan juga penjara lama untuk menentukan satu orang bersalah harus minimal 2 saksi. Gak boleh, Pak aku menyaksikan bahwa dia bersalah, langsung putus kesalahan, tidak. Harus ada 2 saksi dan itu diteliti, itu hukum Taurat. Dan itu juga harus berlaku, buktinya KPK menunjukkan untuk aku jadi tersangka harus ada 2 alat bukti. Kalau nggak ada 2 alat bukti dia nggak bisa tetap tersangka. Untuk dunia juga banyak membuktikan hal kita. Amin. Amin. Jadi kan katanya mengampuni. Kalau saya hilang itu dia, udahlah dia saja mengampuni hati. Kesalahan ada ujian mengerjakan, ya, ada polisi, tetapi yang bersalah dihukum. Yang mau saya katakan, kita bukan melakukan secara roh batin, tapi dengan hati. Bukan kita berhati ini bukan melakukan hukum Taurat sesuai yang tertulis. Bukan kalau orang tua batal, bukan jangan mencuri batal hukum Taurat. Berzina batal bukan. Tapi kita melakukannya bukan karena hukum Taurat, tapi kita melakukannya karena kasih kepada Kristus. Amin. Itu yang kita tadi dengan roh hati. Terlalu banyak nanti ya, kalau saya apa nanti itu banyak terus. Pertanyaan juga, bisa nggak kita melakukan sesuai kehendak Kristus? Gimana caranya? Kan nggak mungkin dengan suara Kristus. Ada Roh Kudus. Kristus naik, Roh Kudus turun. Banyak orang ketika bermasalah, Yesus tolong aku. Ya, masa karena masalah kamu turun, Yesus turun kedua kalinya, dia udah kiamat. Yesus tolong aku. Kita minta Yesus turun, kita nyuruh kiamat. Makanya kita kata, kenapa doamu tidak diterima? Karena salah berdoa. Yesus yang sudah diberikan untuk bekerja. Tapi kita Bapa yang merencanakan keselamatan, Yesus yang mengerjakan keselamatan dan mengerjakan keselamatan, Roh Kudus yang menjamin keselamatan. Artinya roh yang satu pun itu namanya roh yang ada padamu. Tentunya Roh Kristus jangan mendudukan Roh Kudus. Karena memang yang menyertai kita itu adalah Roh Kudus. Makanya kita apa ke dalam Tuhan mungkin nggak ada bertanya ya. Roh Kudus itu Roh Kudus dalam semuanya kan dalam Yesus ya, bukan Yesus ya. Dalam nama Yesus yang Tuhan. Baru kita menunjukkan kuasa dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bekerja, tapi jaminan keselamatan tadi adalah dari Roh Kudus.
tetap berencana itu tertunggal, cuma beda-beda budaya. Makanya kalau ditanya yang nakal Protestan apa, aliran lain, mereka lebih kuat di kristologi, semua Yesus, berdoa semua Yesus. Prawa kudusnya hampir jarang diajarkan. Saya juga baca buku, banyak buku, memang di buku-buku juga tuliskan. Hanya pada umumnya karismatik yang banyak melakukan pengajaran tentang Roh Kudus. Artinya keselamatan kita terjamin karena Roh Kudus juga bekerja kepada kita. Amin. Karena Roh Kudus juga bekerja. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus, baik Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kami percaya, saya percaya firman hari ini lebih banyak menguatkan kita dari persoalan-persoalan. Ingat, Pak Tuhan, jangan ke miskin di neraka di dunia, neraka lagi nanti ke ujungnya dan bernerakanya. Karena saya miskin, saya nggak beribadah. Kenapa? Karena Tuhan nggak percaya. Jangan nanti neraka di dunia, neraka juga di ujungnya. Hidup ini hanya sementara. Umur kita hanya 70 tahun. Semuanya memang yang kita penderitaan. Artinya hidup kita hanya sementara. Kalau ditanya, kalau Tuhan memanggilmu malam ini, dia enggak. Kalau kita bilang dia para rasul, siap berarti salib, siap dibunuh. Enggak ada rasul-rasul itu yang matinya enak kecuali apa? Yohanes ya, yang dibuang ke Pulau Patmos. Itu yang agak lama umurnya. Kalau yang lainnya ada yang mati disiram kembali, salib kembali, ada yang salib silang. Artinya mereka juga siap mati di Kristus. Di mana dengan kita? Kalau malam ini Tuhan memanggil kita, sudah siap nggak kita? Enggak Pak, banyak alasan. Tapi anak saya sampai sekolah, itu urusan Tuhan. Jangan bukan urusan kita, jangan pakai bicara kita. Itu urusan Tuhan. Kalau saya mati malam ini, anak saya juga ini mau kuliah, nanti nggak kuliah Tuhan. Itu urusan Tuhan. Amin. Pasti kalau Tuhan bilang mereka kuliah, Roh Kudus akan menuntut orang percaya untuk membantu mereka. Amin. Amin. Kalau Tuhan berkenan, anak saya pasti kuliah. Waktu saya dipanggil Tuhan. Jadi jangan ada alasan gitu sih. Tuhan, jangan aku panggil Tuhan. Anak masih dikit-dikit, itu urusan Tuhan. Kita percaya. Jadi Tuhan dia ada amin atau tidak? Ya dan amin. Tuhan memberikan kita anak. Bapak Ibu kan udah rata punya anak ya. Tuhan memberikan kita anak. Artinya Tuhan udah tahu kekuatan kita untuk berusaha. Ada anak yang kelaparan di sini. Ada anaknya yang nggak sekolah. Ini SMA ya. Kita mengaku orang susah, orang miskin, tapi tak SMA. Bukan berarti kata miskin, anak kita bukan SD. Ada. Kita harus yakin kasih karunia Tuhan juga kepada kita. Makanya kan bukan. Kalau malam itu orang udah silap, kenapa dulu saya bertobat Tuhan? Amin. Kenapa belum siap saya bertobat Tuhan? Saya nggak siap masuk neraka. Ya kita kalau jujur, masalahnya urusan Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan yang ada hamba-hamba Tuhan yang akan membantu. Mungkin ya, seperti saya dikeluarkan oleh Tuhan untuk memenuhi anaknya. Artinya ada yang dulunya nggak mampu apa-apa, tapi setelah jadi janda bisa bekerja cari duit banyak. Itu yang bekerja apa? Tuhan. Artinya kalau kita yakin Tuhanlah yang berperan dalam hidup kita. Amin. Makanya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pikiran kita. Jangan pernah kita mengatur Tuhan. Tuhan sudah melayani. Jadikan murid. Jadi seorang murid, bukan jadi seorang pengikut. Kita juga harus bisa dimuridkan.
belajar firman Tuhan. Karena perjanjian baru mencatat semua itu menjadi murid. Panggilan-panggilan itu melayani. Baca, nggak ada yang bilang panggilan jemaat dia apa? Dia tidak. Udahlah, kamu cukup jadi jemaat ada. Semua panggilan pelayanan. Amin. Saya percaya jemaat di gereja kita ini bukan hanya jemaat biasa, tapi semua adalah Amin. Yes. Kalau kita udah buat dulu, kita percaya malam ini betul-betul sudah siap menanggung saya. Tapi malam ini betul, saya masih berat dulu bukan caranya. Jadi alasannya apa? Ya masih kecil. Dari saya. Yakin? Saya mau tanya sekali lagi. Yang yakin masuk surga? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kita akan bertemu di Yerusalem. Mari kita melayani, mari kita menjaga jiwa, mari kita membawa orang kepada pertobatan. Amin. Amin. Masalah persoalan bisa ada, tapi ketika Tuhan menyertai kita, masalah bisa kita kerjakan. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Ya, saudara. Aduh. Kuat tuh, kelihatannya kurus tuanya. Terima kasih Tuhan atas permohonan yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap berkuasa atas kami Tuhan, agar kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan dari kehendak kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kami Tuhan, urapi kami satu persatu Tuhan, urapi anak istri kami semua Tuhan, agar kami tetap rumah tangga kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan yang menyertai kami adalah manusia yang lemah. Kuatkan kami selalu Tuhan dengan Roh Kudus. Jamah kami selalu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan hikmat kami. Demikian juga kami ketika melayani. Kami percaya kuasa-Mu turun atas kami. Amin. Kuasa-kuasa untuk melayani turun atas kami. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan segala tubuh, jiwa, roh kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami bisa menghidupi hari kami. Terkadang kami Tuhan melakukan sesuai dengan pikiran kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Biar
kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami padamu. Yang percaya katakan amin. Oh Tuhan,